Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? 大家好，我是邱烈峰。一个星期又过去了，希望大家一切都顺利。Tidak terasa sudah 1 minggu lagi waktu berlalu. Semoga semua aktivitas Anda lancar ya. Saatnya kita kembali menyimak informasi terbaru dan menarik seputar Tiongkok dalam Tiongkok Ni Hao bersama saya Andy Chu. Berita pertama datang dari Presiden Tiongkok Xi Jinping saat bertemu dengan Gavin Newsom, Gubernur negara bagian California, Amerika Serikat pada hari Rabu 25 Oktober 2023 di Beijing. Xi mengatakan kebijakan Tiongkok terhadap Amerika Serikat konsisten yang mengikuti prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan kerjasama yang saling menguntungkan. Xi juga mengatakan Tiongkok akan terus bekerja ke arah tersebut dan berharap bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama dengan Tiongkok ke arah yang sama. Ia pun mengenang pengalamannya mengunjungi California 38 tahun yang lalu. 加州我还是印象很深的。我38年前是第一次去美国，第一站就是到加州，就是到旧金山。中美关系，我们都是世界上前2位的经济体，经济总量是世界的1/3，人口是世界1/4，贸易额呢占世界的1/5。中美关系坚持的原则就是我们之间相互尊重、和平共处、合作共赢。我们还会为之努力。我们也希望美方相向而行。 Di sisi lain, Newsom mengatakan bahwa tidak ada hubungan bilateral lain yang lebih penting daripada hubungan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Dan hubungan kedua negara sangat penting bagi masa depan Amerika Serikat dan berdampak pada kesejahteraan rakyatnya. Newsom memulai kunjungan selama seminggu di Tiongkok pada hari Senin 23 Oktober dengan fokus pada aksi iklim, promosi pariwisata, dan kemitraan ekonomi. Menurut pernyataan dari gubernur tersebut, lawatan selama 7 hari di Tiongkok mencakup pemberhentian di Hong Kong, Shenzhen, Guangzhou, Beijing, dan Shanghai, serta Provinsi Jiangsu. Well, I appreciate that, Mr. President, particularly the relationship to our subnational engagement. Today, 2 million Chinese Americans live in the state of California. We truly are the gateway to China. Respect, in the spirit of figuring out a way to define the terms of our future, one of mutuality, one where we benefit the Commonwealth. I don't think there's a more essential relationship. There will not be one more essential than the relationship we formed together, the United States and China, in our lifetimes. Masih dari Xi Jinping, ketika mengadakan pembicaraan dengan Presiden Kolombia, Gustavo Francisco Petro Urrego di Beijing pada hari Rabu 25 Oktober 2023, Xi mengaku senang mengumumkan peningkatan hubungan Tiongkok-Kolombia menjadi kemitraan strategis. Presiden Petro berada di Tiongkok untuk kunjungan kenegaraan dari tanggal 24 hingga 26 Oktober 2023 atas undangan presidensi. Xi mengenang kunjungannya ke Kolombia pada tahun 2009 ketika ia terkesan dengan sejarah dan budaya negara dan rakyatnya yang luar biasa dan mengatakan bahwa hubungan bilateral telah mempertahankan momentum pembangunan yang baik selama 4 dekade terakhir. 2009年我曾经访问过哥伦比亚，贵国灿烂的历史文化和勤劳好客的人民给我留下了深刻的印象。 中国建交43年来，两国关系历经国际风云变幻考验，始终保持良好的发展势头。双方在彼此涉及核心利益和重大关切问题上相互理解和支持，各领域合作扎实推进，人民友谊日益深入人心。 已经成为合作共赢、共同发展的好朋友、好伙伴。我很高兴同你共同宣布，将中俄关系提升为战略伙伴关系。 Sementara itu, Petro mengungkapkan harapannya agar Kolombia dan Tiongkok dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dan kondusif bagi kedua negara.
Señor presidente, sí. Efectivamente, yo estuve hacia 1999, año 2000, aquí en China. Conocí por primera vez la República Popular. Pero hoy estamos aquí en un mundo un tanto diferente al que pensábamos en aquel entonces. Y pues debo hablar de mi país, de las circunstancias que vivimos y de las posibilidades que tenemos de una relación mucho más estrecha. Kita beralih ke wilayah Balkan. Sebuah jalan raya dibangun Tiongkok di negara kecil Balkan Montenegro telah mengubah perjalanan yang sebelumnya sulit menjadi perjalanan yang aman dan nyaman di sepanjang jalan yang baru diaspal, serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat setempat. Ruas jalan raya bernama Smokovac Matesevo sepanjang 41 km yang dibangun oleh China Road and Bridge Corporation itu mulai beroperasi pada Juli 2022. Jalan raya tersebut memungkinkan jalan memutar dari satu ruas jalan paling berbahaya di Balkan. Ini adalah bagian pertama dari jalan raya Bar-Bolzare sepanjang 180 km yang bertujuan untuk menghubungkan bagian utara, tengah, dan selatan Montenegro. Salah satu pihak yang merasakan manfaat jalan raya Smokovac Matesevo adalah Goran Jankovic, Kepala Dinas Perlindungan dan Penyelamatan Montenegro di ibu kota Podgorica. Dia tinggal di sebuah desa sekitar 30 meter di utara pusat kota Podgorica, tempat keluarganya memiliki sebuah pertanian wisata kecil. This highway totally changed my life and the lives of my family. From the city rush, we moved to a country-style life, and it was more than the right decision. And we already had the first tourists last year who came to the village just because the highway was opened. Sebelumnya, Jankovic membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk berkendara ke tempat kerja di jalan berbahaya di Ngarai Moraka. Sekarang perjalanannya hanya 20 menit melalui jalan yang nyaman dan yang terpenting jauh lebih aman. So far, we've had about 1,500 and 1,700 casualties on the old road through the Maracha Canyon. Now, since this highway is actively used, we've had some accidents, but they are incomparable with the numbers from the old road. Dewan Bisnis Tiongkok Afrika menerbitkan sebuah laporan untuk membantu mengarahkan investasi Tiongkok di Afrika pada hari Selasa 24 Oktober 2023 di Beijing. Laporan itu menyoroti pentingnya perusahaan-perusahaan Tiongkok dalam pembangunan ekonomi Afrika. Laporan ini juga mencakup berbagai topik termasuk kerangka kebijakan dan mode kerjasama yang ada di bawah rantai industri Afrika. Pada upacara peluncuran laporan tersebut, para pejabat Tiongkok dan Afrika mengatakan bahwa laporan itu memberikan panduan yang baik untuk kolaborasi di masa depan dan menyerukan upaya bersama untuk mendorong pertumbuhan. We should strengthen collaboration with China and Chinese investors in the African market. We should take joint measures to create a more stable, secure, and encouraging environment for them in different industries such as the digital economy and green development. How did intra-Africa? Laporan tersebut pun menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok merupakan kekuatan penting untuk mempromosikan pembangunan dan transformasi Afrika di berbagai sektor, termasuk pertanian, infrastruktur, dan ekonomi digital. 加强投资合作是中非深化产业链、供应链融合、携手应对挑战、实现共同发展的重要途径。中方高度重视对非投资合作，在中非合作论坛框架内提出了一系列鼓励、支持、引导中国企业扩大对非投资的政策措施，推动中非投资合作不断迈向了新的台阶。 Pemirsa, terima kasih Anda telah menyimak Tiongkok Ni Hao edisi kali ini. Ragam berita dan informasi menarik seputar Tiongkok akan kami hadirkan kembali pekan depan. Semoga apa yang kami sajikan hari ini bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semua. Terima kasih atas atensi Anda. Saya Andy Chiu, 我是邱烈峰，祝大家健康平安，下周见。Semoga Anda sehat dan sejahtera selalu. Sampai jumpa.